Halo Sobat JPW, ketemu lagi dengan Togu dan Tito. Double T gitu jadinya ya. Kita Oke. sekarang mau ngebahas cita rasa kopi, judulnya Ini Kopi. Apa toko buah? Oh, Langsung cobain aja ya. Oke Pak, ini tadi saya udah orderin buat kopi apa nih? kita berdua. Ini Aceh Gayo Honey Process. Ini udah disajiinnya dari berapa menit? 15 menitan lah ya? Kurang lebih 10-15 menit lah. Oke. Kita judulnya Ini Kopi apa? Toko buah. Toko buah. Kita Kadang-kadang kan kasih kalau dikit-dikit dulu ya. kadang-kadang kan kita kalau dengerin pendekar, kalau ngejelasin kopi kan, gue dengerin suka bingung tuh, anjing, nih kopi apa pasar minggu, gue bilang. Ada pepaya, mangga, Macem-macem, pisang, gila, jambu. gue bilang, gue berasa ke toko buah, tau nggak lo? Ya kan, tapi apa ya begitu sih? Iya, saya kayaknya udah mulai ketularan deh. Karena gue termasuk aliran, Ya kopi ya gitu. ya kopi ya gitu aja sih, yang penting after Aftertaste taste-nya clean, kalau notice-nya ya. nanti detail-detail begitu ya nggak terlalu inilah. Ini Aceh Gayo ini proses. Bukan aliran toko buah. Kalau Tito ini udah mulai masuk ke aliran toko buah soalnya. Ya? Betul sekali. Ya ini Iya nggak, Tok? ini Aceh Gayo ini proses Pak. Kita tadi ordernya pakai V60. Nah, ini dibikin di JPW Garden ya. Servernya tadi Dede ya. Dede. Dede apa Alfian ya tadi ya? Ya baristanya. Nah kalau dilihat dari beningnya sih, pendekar banget kan gue. Ini agak bodinya agak bold ya, karena Aceh Gayo ini proses ya, tebel. Terus kalau dilihat dari clean cup warna ya, warna kok clean cup, ya lumayan karena V60 ya. Dan V60 memang terkenal sama cleannya. Cuma kita akan cobain sambil ngeliatin Roda rasa. roda rasa. Jadi ada flavor wheel ya, tapi yang Flavor lokal aja biar kita bisa jelasin rasa-rasa versi manusia normal sama ya manusia agak-agak gitu ya. Iya. Karena Pak Togu termasuk orang yang Manusia normal sama manusia toko. Iya tak? manusia toko buah. Manusia. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya bener sih. Tapi memang kalau Sobat JPW coba sendiri ya, kalau kopi itu sebenarnya ada yang memang taste-nya betul seperti itu, ada yang memang diciptakan atau di-create oleh si cupping. Jadi si cupper nih yang nyobain, dia saking yakinnya dia bisa mensugesti orang yang minum itu kopi, rasanya ada jeruk Medan, ada jeruk Mandarin, ada jeruk baby, ada jeruk Mesir gitu kan. Ketika dicoba, oh iya jeruk Mesir ya. Jeruk Mesir. Iya, Nyoba gitu. aja belum pernah. Nyoba, bener, bener. Nah, coba apa lo, jeruk Medan sama jeruk Bali bedanya apa? Bingung lo? Ya nggak? Apa bedanya? Nah, kan? Novel Nora Sedih Pak. ya, Nora. Iya, Ya. jeruk Medan sama jeruk Bali nggak pernah. Lo apa bedanya tuh jeruk Kalau Medan sama jeruk Bali? jeruk Medan tuh biasanya agak manis asem. Kalau jeruk Bali lebih ke sepet. Masa? Iya, Oh, sepet sama asem, manisnya dikit. Emang iya? Ya, kan saya pendekarnya di sini ceritanya. Emang Padahal begitu gua- ya? Emang begitu. Padahal gue makan jeruk Bali sering yang manis-manis gitu. Bapak beli yang mahal berarti ya? saya beli yang di pinggir jalan yang ada tulisannya ceban-ceban gitu. Berarti lo pas dapetnya yang sepet toh. Sebenarnya memang asem-asem sepet gitu kan. Nah, Dan terus? nggak ada geruntul-geruntulnya gitu kan kalau jeruk Wah, Bali. lo kayaknya beli ini dah lo. Lo beli jeruknya. Ya gitulah Pak. Jeruk Tapi apaan? jeruk Bali kan ada pas dibuka ada geruntul gitu. Dan tradisi di mertua saya dia dikasih kecap. Serius. Jadi Oh ya? jeruk Bali dikasih kecap, cuman nggak banyak ya, kecap sama jeruk nipis. Jadi asamnya naik, manisnya naik. Jadi testingnya lucu sih, kayak minum komik gitu. Ada beneran kayak minum OYA tapi seger gitu. Ada Seger. aja lo. Iya kan mertua saya. iya. Maaf ya papa mama kalau nonton. Ya kita cobain aja langsung. Cobalah. Dari aroma Pak Togu sama saya dari seduhan yang sama. Manis Ini- sekali. iya. Namanya juga Gayo Honey. Iya. Ini gak Iya Aceh kan? Gayo nih proses ya. Kopi favorit gue nih. Pak Togu duluan deh yang jelasin nih. Aromanya apa Pak? Kalau gue ya, dari roda rasa ini, Aroma yang kental dan ketaranya apa? dari roda rasa ini kan pilihannya ada, nanti lo bisa di sini lokasi overlay roda rasanya ya Val ya.
Sambil Ini di kita sini kan ngomong ada tuh. gula, ada fermentasi, ada buah-buahan, ada bunga, ada daun herbal, ada sayur hijau. Salah penanganan, Buseng. Ada panggang. Wah, ada panggang, ada biji-bijian, ada tanah atau Iya, orki. benar. Atau rempah. Tahu aromanya apa? Kalau di sini sih ketara banget kalau di gua ya. Sweetnya, manisnya itu kayak bau gula brown sugar, manis lah gitu, enak lah. Sama Gula coklat. Ya. Gula coklat. Oke. Beloknya ada lagi tuh, Pak. Gula aren, madu, apa gulali? Gulali rambut nenek di sini ada. Serius? Mana sih? Ada. Wah. Ada. Gulali. Oh iya bener gulali rambut nenek. Sweet gitu kan? Kebetulan gue tadi baru minum madu ya. Beneran honey ya berarti ya toh. Wanginya ya. Madu sih kalau gua sih. Mana ada madu nggak sih di sini toh? Ada, Pak. Ada. Jadi gula coklat di sini lebih ke madu kalau gua. Perpaduan antara gula aren dan madu. Dari aromanya kalau gua ya. Disebutin semua sama dia, perasaan pendekarnya saya. Ya kan gua ceritanya ngikutin gula. Tapi memang saya setuju sama Pak Togu kalau di cium aromanya, jadi ngangkatnya manis banget. Manis ya. Tadi pas kita belum mulai aja di sini baru ditaro ya. Cium ya. Itu udah wangi banget aromanya dan sweetness-nya tuh emang bener-bener aromanya naik gitu. Terus beloknya bener gula coklat, perpaduan antara gula aren sama madu bener. Kalau aromanya, dan kalau saya lebih cenderung gula aren ke madu. Jadi bukan yang naik di saya bukan ke madu ya, tapi ke gula aren. Jadi Gula manis arennya. banget. Manis bangetnya. Ya gula aren kan lebih manis daripada madu gitu. Iya. Itu aroma ya Sobat Enak JP. banget sih, gila. Kita sepakat ternyata. Ternyata Pak Togu juga bukan toko buah nih, toko madu kayaknya. Toko madu. Itu aroma, Pak. Terus kalau kita cobain tes awalnya pas diseruput pakai sendok. Tes awal, oke. Mau langsung dari gelasnya apa pakai sendok? Pakai sendok biar lucu dong. Biar kayak kayak cover-cover ini. cover profesional. Padahal ini bukan metode cupping test ya. Kalau cupping test biasanya pakai bubuk langsung. Ini V60. Oke Cuma lah, pengen kita tahu coba aja. yuk. Sepertinya Pak Togu aus. Aus sih gua. Aus apa doyan tuh beda tipis ya. Enak banget. Bodinya strong banget, enak banget. Ya, ya. Dan kayak tadi saya di awal mungkin Pak. Kalau saya tadi lihat dari warna, ini V60-nya termasuk yang bodinya bold ya. Gold ya, benar. Bodinya tebal dan memang kopinya juga tebal. Ini bisa dihasilkan dengan berbagai macam settingan sih. Bisa grind size-nya nggak terlalu kasar atau di mediumin. Terus rasio air sama si kopinya juga nggak terlalu banyak. Tapi hasilnya jadi buat penyuka kopi enak banget. Enak banget. Tebel, terus intensitasnya tuh kayak menuhin mulut lah. Ya, Full mouth. Ya, Jadi kayak full di semua rongga tuh terasa semua. Dan tasty awal yang tadi kita sebutin di aroma keluar lagi. Emang nggak semanis beneran ya, kalau saya bilang ini kayak minum gula aren kan nggak dikasih gula. ya. Tapi kayak tastinya kayak gitu, seperti rich gitu. Rasanya tuh kayak akan aroma gula aren dan memang flavor gula aren. Itu Enak pas banget ini diminum. beneran. Kalau Ini- gua, lo apa tadi? Berarti lo apa? Saya sebenarnya taste-nya notes di awal pas diminum tuh manis juga. Beloknya tetap ke gula aren, tapi after saya seruput terus saya penuhin ke semua rongga-rongga, ada sedikit kacang. Beloknya ke Kacang mana sih? ini sampingnya karamel, Pak. Oh. Ini antara ke karamel ke kacang sih sebenarnya beloknya. Ya karena karamel sama kacang sebenarnya Iya. mirip loh rasanya. Ya, Ya kan? kacang apa ya? Kayak kacang panggang, kayak kacang karamelnya ada kacang panggang, tapi bukan kacang tanah nih. Kalau lo arahnya ke situ ya? Iya, karamel kacang gitu. Terus ada rempahnya dikit. Rasa rempahnya lebih ke ini ada apa nih? Rempah manis. Asam Jawa enggak.
kayu manis. Lebih sebenarnya nggak spicy ya. Kayak kayu manis tuh gimana sih rasanya, ngejelasin ini? Ya kayak kayu manis, cinnamon. Iya, kayak abis diminum sisa-sisa di mulutnya tuh kayak ada herbal gitu. Gitu. Itu saya. Sekarang Pak Togu. Oke, kalau di sini, nah ini ya, gini. Satu hal yang harus Sobat JPW tahu mengenai cupping test atau cita rasa kopi. Setiap orang punya experience yang berbeda-beda mengenai rasa. Jadi lidah orang tuh bisa beda-beda. Ya, even kita ketemu key grader sekalipun yang ngomong ini rasanya begini, rasanya begitu, ketika kalian nyobain belum tentu kalian bisa ngerasain apa yang dia rasain. Karena menurut manisnya kita sama manisnya orang itu belum tentu sama. Betul. Rasanya, ya. Betul. Asamnya orang sama asamnya kita tuh belum tentu sama. Beda, ekspektasi orang tuh beda-beda. Nah, kalau di sini gua ngerasain yang gua berasa jelas banget adalah persis banget ini seperti buah yang baru semalam gue makan, ya. Semalam itu gue baru makan jeruk sunkist, tapi bukan yang gede tuh, yang agak sedang. Jeruk apa namanya ya? Jeruk Mesir itu. Jeruk Mesir tuh namanya ya. Sunkist Mesir kan, yang nggak segini tapi segini yang doang. Yang orange tapi nggak terlalu gede. Nah itu, gue ngerasa manisnya, ngerasa itu banget ya. Jadi di sini notes yang gue dapat adalah buah jeruk. Buah tropis. Beloknya kemana nih? Jeruknya jeruk. Ya. Ada nipis, kulit jeruk sunkist. Jeruknya larinya kemana? Mungkin lebih ke kulit jeruk sunkist kali ya, atau jeruk. Ada asamnya juga. Iya, atau jeruk Medan ya kan manis ya. Jeruk Medan lebih manis. Lebih manis. Kalau ini gue ngerasanya bukan kayak jeruk Medan. Pokoknya intinya jeruk lah. Ya, jadi note orange-nya ini berasa banget menurut gue. Sama gue merasakan ada herbalnya. Wah, gue jadi yang toko buah ya. Tapi enggak sih. Ini gue rasain. Ini realistis. Nah, yang gue rasain di sini adalah selain buah ada note daun herbalnya lebih ke daun jeruk. Lo kalau nyium bau daun jeruk atau lo pernah ngegigit atau lo ngegigit kayak kulit jeruk, nah ini kayak begini rasanya kalau gua ya. Kenapa berbeda? Lagi-lagi kayak tadi, rasa yang saya rasakan dan rasa yang Pak Togu rasakan berbeda, dan itu nggak ada yang salah gitu. Tapi tetap notes yang tadi di flavor aroma yang kita cium kayak madunya, gula arennya tetap berasa di taste-nya. Dan saya dapat notes tebel karamel itu karena memang si kopi ini tebel dan ini kayak tadi saya bilang sugesti yang diberikan oleh orang-orang. Jadi ketika Bapak tadi cerita tentang rasanya jeruk, terus otak saya otomatis nyari kan. Iya, mikir apa iya kayak jeruk tadi ya? Tadi iya nggak sih, bener nggak sih gitu. Ada loh, tapi iya nggak sih jeruk itu gitu, iya nggak sih jeruk itu. Jadi butuh penekanan lagi untuk mencoba lagi sampai kita dapat agree atau enggak. Betul. Gitu. Sebetulnya itu sih Sobat JP, tapi memang setelah tadi Pak Togu cerita di belakangnya memang ada. Cuma kalau saya ngerasain asemnya karena ini memang bodinya tebal. Gitu. Ini notes-nya terakhir kalau saya di buah jeruknya. Ini karena maghrib. Kita cut dulu kali. Kita cut dulu. Nanti sebelum kita lanjut ya. Oke, udah kelar sholat maghribnya ya Pak. Nah, kita lanjut lagi nih. Balik lagi ke rasa. Ini setelah kita diemin kurang lebih setengah jam. Ini kan makin dingin nih. Kita coba tuang lagi nih, Pak. Tuang lagi, tuangan berikutnya. Gue sih suka sih sama kopi kayak begini kok. Oke. Yang bold-bold. Ini udah bisa diseruput dari ini nih. Ini kalau dari aroma mah sama ya tadi ya. Tetap sama kok. Cuma nambah acid dikit ya di aroma ya. Karena kopi makin dingin makin acid. Makin dingin makin berasa karakter aslinya, betul. Coba agak lebih asam kalau Arabica ya. Suara gue keluar kan, Val? Gimana ya? Keluar, Val. Nah, sugesti di kepala saya kembali seperti yang tadi saya cerita sebelum maghrib, Pak. Ini udah dingin nih. Taruh situ aja, Meng. Nah, udah dingin. Si jeruk-jeruk Medan itu mulai muncul asamnya. Mulai muncul. Tapi aftertaste si kayu manis atau herbalnya sih masih berasa juga. Berasa ya. Daun jeruknya berasa loh kalau gua ya. Pahit-pahit sepet gitu ya. Iya benar. Kayak pahit-pahit. Tapi nggak ganggu sih kalau gua ngerasa pahitnya. Tapi tuh kayak enak. Unik gitu. Enak.
strong gitu kayak Iya. berasa banget kalau gua. Kayak makan nasi uduk. Ya bener, iya bener. Ya, selesai minum, mulut kita penuh sama herbal sama daun jeruk. Nah, itu maksud gua. Dan ini berasa pas udah dingin ya, pas udah dingin. Ya perbedaan saya sama Pak Togu nggak ada yang salah ya lagi-lagi. Dan memang anehnya, ini menurut saya aneh Pak. Jadi ini lumayan tebel, bodinya lumayan bold. Harusnya kan biasanya kalau V60 itu agak lebih light lagi dikit. Dan biasanya kalau bold itu keluar aftertaste yang ganggu-ganggu tuh di belakang tuh. Ya. Ya biasanya kalau kualitas kopinya biasa atau ya mau ngomong jelek nggak enak ya. Kualitas kopinya kurang, banyak weker lah, banyak biji-biji setengah mateng atau mentah gitu ya pada saat dipetik. Rasanya tuh ganggu di akhir kayak habis ya minum minum obat batuk gitu di tenggorokan. Ini enggak anehnya, padahal tebel ya, bodinya tebel dan rasa kayu manis, rasa daun jeruk di aftertaste beneran kayak makan nasi uduk loh. Iya. Bener gak sih? Bener. Kayak makan nasi uduk loh. Karena ini udah mulai gerimis nih, iya kan? Bahaya juga buat kameranya, kita conclusion aja. Ya, oke. Gimana toh menurut lo? Dan ini sih sebenarnya Udah berapa menit Val? Sama yang tadi? Ya. Lumayan cuman yang kopi doang kan? Oke, cukup. Kesimpulannya sih sebenarnya, ini dari saya dulu kesimpulannya. Kopi itu selalu unik di setiap sajian. Artinya entah dia mau di grind size gimana, entah diseduh dengan cara apa, dan hasilnya setelah jadi pada saat panas, pada saat hangat, pada saat dingin itu selalu berbeda. Jadi itu kopi selalu unik. Kenapa orang bisa sampai deskripsikan ini kopi sampai atau toko buah? Karena rasanya bisa banyak. Iya, bisa banyak, betul. Dideskripsiin sama semua orang. Sama macem-macem. Gitu. Experience orang beda-beda soal lidah, soal rasa. Kesimpulan saya. Nah kalau Pak Togu kesimpulannya apa? Sama sih. Intinya adalah setiap lidah orang itu beda-beda. Kayak tadi deh definisi jeruk yang manis. Manisnya kayak gimana tuh setiap lidah tuh beda-beda. Ada yang menurut gue manis, menurut orang masih asem. Ya kan? Ada yang menurut orang asam, menurut gue udah manis. Betul. Beda-beda. Sama kayak asin. Ini asin padahal enggak. Oh ini apa ya? Kayak gitu lah. Keasinan, keaseman, kepahitan, benar-benar. Kepahitan kayak gitu. Dan Bapak minum air putihnya deh. Coba deh. Air putihnya berubah kayak dikasih gula. Manis, tapi memang ini gayuhani sih. Gayuhani memang cita rasanya manis ngikut sih. Ya? Ngikut. Dan memang ini bisa mengkamuflasekan orang. Ini air putihnya memang dikasih gula ya. Ya manis bener. Bener, karena memang kayak iklan itu loh, kayak ada manis-manisnya gitu. Ya, karena kopi juga udah manis kan. Nah, gitu sih. Gitu. Oke. Saya rasa jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cukup ya, jelas. Kalau kalian berbeda pendapat dengan Q grader, dengan pendekar, ya no problem. Setiap orang beda-beda. Toko buah masing-masing tiap orang beda. Emang lu pernah nyobain raspberry, nyobain blueberry, mungkin orang udah pernah kali ya. Mungkin pernah denger cranberry kan? Ya, atau apalagi sih yang aneh-aneh ya, kayak cranberry, di sini. Denger zombie gitu kan? Iya. Terus nih, ada lagi di sini rempah-rempah biji ketumbar. Cengkeh, coba lu udah pernah gigit cengkeh belum? Cengkeh lu pernah gigit belum? Belum, susah. Di nastar paling kalau mau deketin tuh. Kapulaga, gimana rasanya kapulaga lu makan? Kapulaga kayak makan apa sih, nasi kebuli? Iya, lada hitam, lada putih. Kayaknya sama aja deh lada hitam sama lada putih. Cuma beda lebih keltus. Keltus ya? Kalau lada hitam lebih aftertaste. Intinya adalah tidak semua orang bisa mendefinisikan sampai sedetail itu. Experience beda-beda ya. Dan yang orang definisikan itu belum tentu benar juga. Ya. Orang beda-beda. Lagi-lagi kayak tadi Tito bilang ya. ada rasa karamel ini, itu nggak salah. Kayak gue bilang ada rasa jeruknya, itu nggak salah juga. Karena experience kita soal rasa beda-beda ya toh. Benar banget. Lu kan pencinta manis banget kan. Lu apa-apa kalau makan selalu manis gitu kan. Kecapnya manis, sausnya banyak. Ya, itu emang kebiasaan dia. Otomatis akan menghasilkan experience yang berbeda dengan gue. Sedangkan gue nggak terlalu suka yang terlalu manis gitu loh. Betul. Karena udah manis gitu. Iya, karena gue udah manis. Cie. Ya nggak apa. Ini kalau dipotong di TikTok ada tulisan nih. Tenenene nonet. Gitu. Ya mungkin gitu aja kali ya. Cukup ya? Cukup ya. Kita closing dulu. Sekian untuk konten kita kali ini. Ini kopi atau toko buah ya. Semoga video kita kali ini membantu Sobat JPW semua. Sampai ketemu di video JPW Indonesia lainnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW. Dadah.